Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini saya akan membahas 5 alasan kenapa kamu harus mencoba dan terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya PNS merupakan salah satu profesi yang sampai saat ini banyak diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Ini terbukti dari banyaknya jumlah pendaftar yang mengikuti tes CPNS di tiap tahun pendaftarannya. Bahkan di tahun-tahun kemarin hingga mencapai 5 juta pendaftar. Ya, walaupun memang tidak semua masyarakat Indonesia berkeinginan untuk menjadi seorang PNS ya. Saya pun dulu tidak pernah berkeinginan atau tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang PNS. Namun memang kita tidak pernah tahu ya masa depan kita akan seperti apa. Karena memang masa depan adalah misteri ilahi dan sekarang saya sudah sampai di titik ini dan saya sangat-sangat bersyukur karena Allah telah memberikan rezeki kepada saya untuk berada pada posisi yang sekarang. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Baik, alasan pertama kenapa teman-teman harus mencoba untuk mengikuti tes CPNS adalah bentuk soal pada seleksi kompetensi dasarnya yang berbentuk pilihan ganda. Nah, karena bentuk soalnya pilihan ganda, tentu faktor keberuntungan juga sangat berpengaruh di sana ya. Ya, walaupun nanti pada saat seleksi kompetensi bidang ada beberapa instansi yang menambah beberapa bentuk tes lainnya seperti misalnya wawancara atau micro teaching atau psikotes. Namun kebanyakan biasanya menggunakan bentuk soal pilihan ganda yang sama seperti pada saat seleksi kompetensi dasar. Nah, karena bentuk soalnya yang berupa pilihan ganda ini, tentunya teman-teman juga dulunya berpengalaman ya pada saat teman-teman dulu sekolah, ketika bentuk soal ujiannya itu pilihan ganda dan teman-teman tidak mengetahui jawabannya, dan teman-teman mengira-ngira jawaban dari pertanyaan tersebut. Ketika faktor keberuntungan berpihak kepada teman-teman, bisa jadi jawaban teman-teman benar dan itu sangat menguntungkan bagi teman-teman. Dan kalau berbicara masalah ini, saya teringat pada tahun 2018 lalu, jadi ada salah satu peserta CPNS yang sempat viral, yang mana dia bisa mengerjakan 100 soal itu hanya dalam waktu 7 menit. Nah, tentu ketika kita memang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, saya rasa 7 menit itu tidak cukup ya, tetapi si peserta ini bisa menjawabnya hanya dalam waktu 7 menit, dan kemudian ketika dia menyelesaikannya, ternyata dia bisa lulus passing grade untuk seleksi kompetensi dasar. Padahal pada tahun 2018 lalu itu, yang mana passing grade untuk seleksi kompetensi dasar itu dianggap cukup tinggi. Karena bahkan secara keseluruhan di Indonesia atau secara nasional itu tidak sampai 10% yang bisa lulus passing grade untuk tes SKD CPNS di tahun 2018. Namun si peserta ini hanya dalam waktu 7 menit bisa menyelesaikannya dan bisa lulus passing grade. Tentu ada faktor keberuntungan juga yang berpihak di sana. Namun saya juga tidak tahu sih ya kelanjutannya seperti apa pada saat itu si peserta ini, apakah dia memang pada saat itu bisa lulus untuk SKB-nya juga atau seperti apa. Poinnya di sini adalah karena bentuk soalnya yang pilihan ganda dan faktor keberuntungan juga berpengaruh selain memang kemampuan dari teman-teman. Itulah kenapa teman-teman harus mencoba untuk mengikuti tes CPNS ini. Barangkali di tahun tersebut adalah tahun keberuntungan teman-teman. Kemudian alasan kedua kenapa teman-teman harus mencoba dan terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS ini adalah kebijakan dari BKN yang tiap tahunnya berbeda-beda. Jadi kalau bisa membandingkan di tahun 2018 dan 2019. Jadi di tahun 2018 itu seperti yang saya katakan tadi, karena jumlah peserta yang lulus passing grade-nya itu tidak mencapai 10% secara nasional, maka dibuat kebijakan bahwasanya ada perankingan untuk yang non-passing grade. Nah, jadi walaupun pada saat itu banyak yang tidak lulus passing grade, tetapi kemudian ada kebijakan untuk di-ranking gitu ya bagi yang non-passing grade. Kemudian di tahun 2019 kemarin, itu kebijakannya adalah untuk passing grade-nya karena melihat dari 2018 lalu banyak yang tidak lulus, maka passing grade di tahun 2019 itu diturunkan. Kemudian ada juga kebijakan yang mana ketika si peserta ini tidak lulus di satu unit kerja yang mana dia masih di bawah instansi yang sama. Jadi semisal dia mendaftar sebagai guru di satu sekolah
dan ada formasi di sekolah lain yang kosong, nah itu dia bisa mengisi walaupun dia tidak lulus pada sekolah yang dia daftarkan pertama kali itu. Nah, jadi memang kebijakannya berbeda-beda. Itulah kenapa teman-teman harus terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS, karena barangkali di tahun teman-teman mengikuti tersebut ada kebijakan baru yang menguntungkan bagi teman-teman. Kemudian alasan ketiga adalah tingkat kesulitan soal yang berbeda-beda tiap tahun perekrutannya. Nah, jadi memang teman-teman kita tidak bisa membandingkan ya untuk nilai teman-teman yang mengikuti tes CPNS di tahun A atau di tahun B. Jadi setiap tahun itu memang tingkat kesulitan soalnya juga berbeda-beda. Barangkali ketika teman-teman mengikuti tes CPNS di tahun tertentu, bisa jadi itu tingkat kesulitan soalnya itu mudah gitu. Atau ketika teman-teman pernah mengikuti di tahun-tahun sebelumnya, kemudian teman-teman merasa soalnya terlalu sulit, dan bisa jadi ketika teman-teman mengikuti lagi, itu tingkat kesulitan soalnya berbeda, lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya lebih sulit ya, teman-teman memang harus terus mencoba ya di tahun-tahun berikutnya lagi. Ya, jadi itu karena memang tingkat kesulitan di tiap tahun perekrutannya yang juga berbeda-beda, sehingga teman-teman harus mencoba, karena memang kita tidak pernah tahu ya kita bakal lulus itu pada setelah percobaan keberapa yang kita lakukan gitu kan. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan rezeki itu akan Allah berikan kepada kita, sehingga memang tugas kita itu hanya mencoba seperti itu. Kemudian alasan keempat adalah jumlah pesaingnya yang tiap tahunnya juga berbeda-beda. Nah, semisal teman-teman mengikuti tes CPNS di tahun A, kemudian jumlah pesaingnya banyak, bisa jadi ketika teman-teman mengikutinya di tahun B, itu jumlah pesaingnya lebih sedikit, sehingga kesempatan teman-teman untuk bisa lulus tes CPNS itu juga semakin besar. Dan ini juga terjadi sih di tahun 2018 lalu, yang mana banyak sekali formasi-formasi yang jumlah pendaftarnya bahkan kurang dari kuota yang dibutuhkan. Jadi misalnya jumlah yang dibutuhkan itu kuotanya ada 4, namun yang mendaftar hanya 2 orang. Nah, ketika 2 orang ini memang memenuhi syarat, maka 2 orang ini otomatis bisa lulus untuk menjadi seorang CPNS. Jadi memang teman-teman juga ketika ada beberapa formasi yang sesuai dengan background pendidikan teman-teman, sesuai kualifikasi pendidikan teman-teman, teman-teman harus pintar-pintar juga untuk melihat peluang, melihat jumlah pesaing, agar peluang atau kesempatan teman-teman untuk lulus tes CPNS ini semakin besar. Nah, itulah alasan kenapa teman-teman harus terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS ini. Kemudian alasan yang kelima atau alasan yang terakhir adalah pembukaan rekrutmen CPNS yang tidak dilaksanakan setiap tahun. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya persyaratan untuk mengikuti tes CPNS itu kan usianya minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Ini kita berbicara yang umum ya. Memang ada yang sampai 40 tahun, tetapi itu untuk posisi jabatan tertentu. Kalau kita berbicara untuk kategori umum, itu maksimal usianya adalah 35 tahun. Nah, karena pembukaan rekrutmen CPNS ini juga tidak dilaksanakan setiap tahun, maka teman-teman ketika memang ada kesempatan dan teman-teman memenuhi syarat, teman-teman harus terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS ini, karena bisa jadi di percobaan terakhir yang teman-teman bisa lakukan, yaitu misalnya di batas terakhir sebelum melewati usia 35 tahun tersebut, teman-teman bisa mendapatkan rezeki untuk lulus tes CPNS. Karena banyak sekali juga cerita-cerita yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah mengikuti tes CPNS berulang-ulang kali, dan hingga akhirnya di akhir batas usia untuk persyaratan pendaftaran CPNS tersebut pun ia mendapatkan rezeki untuk bisa lulus tes CPNS. Nah, jadi teman-teman, selagi memang ada kesempatan dan memenuhi persyaratan, teman-teman harus terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS. Lagi pula ketika misalnya ada pembukaan rekrutmen CPNS di tahun tersebut, belum tentu ada formasi yang sesuai dengan jurusan teman-teman gitu. Nah, maka dari itu ketika memang ada formasi yang sesuai dengan jurusan teman-teman, silakan teman-teman untuk mencoba untuk mengikuti tes CPNS, karena memang kita tidak pernah tahu ya apakah nanti rezeki itu berpihak kepada teman-teman atau tidak. Nah, jadi itulah teman-teman 5 alasan kenapa teman-teman harus mencoba untuk mengikuti tes CPNS bagi yang belum pernah mencoba, dan teman-teman harus terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS bagi teman-teman yang dulunya mungkin pernah gagal dan sekarang masih ada kesempatan. Silakan teman-teman mencoba untuk mengikuti tes CPNS lagi. Dan di sini saya juga ingin sedikit memberikan pandangan tentang lulus atau tidaknya kita pada saat mengikuti tes CPNS. Jadi teman-teman,
ketika kita lulus tes CPNS itu bukan berarti kita itu lebih baik dibandingkan teman-teman kita yang tidak lulus tes CPNS ya. Hanya saja memang Allah sedang ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan rezeki ini. Dan bagi teman-teman yang belum berkesempatan lolos, itu bukan berarti teman-teman itu tidak lebih baik dibandingkan teman-teman yang lulus tes, karena memang belum rezekinya saja. Dan bagi teman-teman yang sudah lulus tes CPNS, itu pun merupakan suatu ujian gitu. Apakah nanti ketika kita lulus tes CPNS itu dan menjadi seorang ASN, kita dapat bekerja dengan baik, kita dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, atau justru kita lalai dari pekerjaan kita dan juga melakukan hal-hal yang tidak baik, semisal korupsi. Maka dari itu, bagi teman-teman yang sudah lulus tes CPNS harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk benar-benar mengabdi pada masyarakat. Dan bagi yang belum, silahkan berikhtiar, berusaha ketika memang masih ada kesempatan dan teman-teman masih memiliki minat untuk mencoba tes CPNS ini. Namun ketika teman-teman sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti tes CPNS karena memang terkendala persyaratan, tetap berbaik sangka saja kepada Allah, barangkali di sana ada rezeki yang jauh lebih baik yang dipersiapkan oleh Allah buat teman-teman. Karena yang harus kita ingat bahwasanya Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah, sehingga kita harus terus berprasangka yang baik kepada Allah. Apapun takdir yang diberikan kepada kita harus terus berpikir positif bahwa pasti ada rencana terbaik yang Allah siapkan bagi kita. Baik, itulah teman-teman 5 alasan kenapa kamu harus mencoba dan terus mencoba untuk mengikuti tes CPNS. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!